panasnya pergolakan polemik nasab ini, janganlah kita sampai terlalaikan untuk mempelajari orang-orang besar di zaman dahulu yang kita miliki sebagai maskot atau referensi untuk menambahkan kecerdasan kita dalam memahami pemikiran-pemikirannya dan gerakan-gerakan cara dia berpolitik di zamannya. Jangan lewatkan kisah selanjutnya dari 100 tokoh Muhammadiyah, yaitu Buya Ahmad Rashid Sutan Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah video sejarah yang ditulis di dalam Pemuda Muhammadiyah yang berjudul 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Memasuki bab berikutnya ialah tokoh Ahmad Rashid Sutan Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Rashid Sutan Mansur. Setelah rencana studi ke Mesir batal, A.R. Sutan Mansur memutuskan merantau ke Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau berdagang sambil menjadi guru agama. Disinilah beliau sering bertemu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering bertabligh ke Pekalongan. Tertarik pada pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan gerakan Muhammadiyahnya itu, beliau bergabung dengan Muhammadiyah pada tahun 1922 dan mendirikan perkumpulan Nurul Islam bersama para pedagang yang telah menjadi anggota Muhammadiyah Pekalongan. Buya Haji Ahmad Rashid Sutan Mansur adalah putra dari Abdul Somad Al-Kusaji, seorang ulama terkenal di Maninjau, Sumatera Barat, yang lahir pada tanggal 15 Desember 1895 di Maninjau, Sumatera Barat. Ibunya bernama Siti Abbasiyah dan dikenal dengan nama Uncu Lampur sebagai guru agama Islam di Kampung Air Ange, Maninjau. Pendidikan agama Sutan Mansur pada awalnya diperoleh dari keluarga dan lingkungan yang sangat religius di Sumatera Barat. Sedangkan pendidikan formal mula-mula diperoleh melalui sekolah Tued Kelas School, sekolah Ongkoloro di Jawa, setingkat SR atau sekolah rakyat di Maninjau. Sore harinya beliau belajar mengaji dengan ayahnya dari tahun 1902 sampai 1909. Setelah itu sebenarnya beliau mempunyai kesempatan untuk melanjutkan sekolah di Quake School, sekolah guru, biasa disebut sekolah raja, di Bukit Tinggi, dengan mendapat beasiswa dan nanti apabila telah lulus akan ditugaskan menjadi guru. Namun tawaran ini tidak diterimanya karena beliau lebih tertarik untuk mempelajari ajaran Islam, di samping sejak kecil sudah tertanam sikap anti penjajah. Untuk menambah pengetahuannya tentang agama Islam, beliau dianjurkan oleh gurunya Tuan Ismail, Dr. Abu Hanifah, agar belajar pada Haji Rasul, Haji Abdul Karim Amrullah, yaitu Ayah Hamka, seorang ulama terkenal dan reformis di Maninjau di Sumatera Barat. Segera kemudian Ahmad Rashid berangkat ke rumah Haji Rasul untuk belajar tentang ilmu tauhid, bahasa Arab, ilmu kalam, mantik, tarikh, tasawuf, Al-Quran, tafsir, dan hadis.
2 tahun kemudian, Ahmad Rashid pindah ke Padang Panjang mengikuti Syekh Rasul yang mendirikan surau Jembatan Besi. Ahmad Rashid, nama kecil beliau sangat tekun mengikuti pelajaran yang disampaikan Haji Rasul dan sudah kelihatan kecerdasannya. Pada tahun 1917, beliau diambil menantu oleh Haji Rasul, dinikahkan dengan putrinya bernama Fatimah dan mendapat gelar Sultan Mansur. Sejak itulah, maka nama lengkapnya menjadi Ahmad Rashid Sultan Mansur. Nama tambahan Sultan Mansur merupakan gelar setelah menikah. Semangat untuk menimba ilmu menggebu-gebu, dan saat itu beliau mendapatkan kesempatan belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Namun kondisi politik di Mesir tidak menentu karena adanya pemberontakan melawan penjajahan Inggris. Maka pemerintah Belanda tidak mengizinkan A.R. Sultan Mansur untuk berangkat pergi belajar ke Kairo, Mesir. Setelah rencana studi ke Mesir batal, Ahmad Rashid merantau ke Pekalongan, Jawa Tengah pada tahun 1921. Istrinya, Fatimah Karim yang tengah hamil besar, dititipkan kepada mertuanya, Haji Rasul, di Maninjau. Di Pekalongan, beliau berdagang kain batik sambil menjadi guru agama bagi para perantau Minang khususnya. Di Pekalongan inilah A.R. Sultan Mansur sering bertemu dan berdialog dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering bertabligh ke sana. Beliau tertarik kepada pemikiran pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sultan Mansur menyadari jika di Minangkabau Islam hanya dipelajari sebagai teori tetapi tidak ada gerakan amalnya. Beliau bergabung dengan Muhammadiyah pada tahun 1922, mendirikan perkumpulan Nurul Islam bersama para pedagang dari Maninjau yang kemudian menjadi anggota Muhammadiyah. Melihat potensi dan bakat kepemimpinan pada diri Sultan Mansur serta dedikasinya terhadap Muhammadiyah, pada tahun 1923 beliau diangkat menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Pekalongan. Ketika itu Hamka Muda sudah sering pergi ke Pekalongan untuk bertemu Sultan Mansur, kakak iparnya sekaligus gurunya. Pada tahun 1925 terjadi konflik antara Muhammadiyah dan orang-orang komunis di Minangkabau. Untuk meredakan ketegangan ini, pengurus besar Muhammadiyah menugaskan Sultan Mansur untuk mengatasi masalah tersebut. Kedatangan Sultan Mansur ke kampung halamannya itu meningkatkan pengaruh Muhammadiyah di Minangkabau. Penyebaran Muhammadiyah dilakukan Sultan Mansur melalui pengajian-pengajian dengan gaya kepemimpinan dan pendekatan yang akomodatif kepada para pemangku adat. Muhammadiyah dapat diterima masyarakat Minangkabau. Sejak tahun 1925 itu, Hamka Muda selalu mendampingi A.R. Sultan Mansur dalam mengembangkan Muhammadiyah di sana. Pada tahun 1927, bersama Haji Fakhruddin, beliau melakukan dakwah dan pengembangan Muhammadiyah ke Medan dan Aceh. Usaha ini berjalan sukses dengan berdirinya Muhammadiyah di Kutaraja, Banda Aceh, Sigli, dan Loksmawe. Pada tahun 1929, Muhammadiyah telah berdiri di Banjarmasin, Kuala Kapuas, Mendawai, dan Amuntai. Keputusan Kongres Muhammadiyah ke-19 di Minangkabau tahun 1930 menyatakan bahwa di setiap kekarisidenan harus dibentuk konsul. A.R. Sultan Mansur dikukuhkan sebagai konsul besar Muhammadiyah untuk seluruh Sumatera. Ketika Bung Karno diasingkan ke Bengkulu tahun 1938, Sultan Mansur menjadi penasihat agama Bung Karno. Respek dan kepercayaan atas kepemimpinan A.R. Sultan Mansur semakin tinggi, sehingga beliau diberi amanah untuk menjabat ketua PB Muhammadiyah sampai 2 periode tahun 1953 sampai 1956 dalam Kongres Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto 1953 dan tahun 1956 sampai 1959 dalam Kongres Muhammadiyah ke-33 di Palembang pada tahun 1956. Masa kepemimpinan beliau mencatat berbagai kemajuan, di antaranya adalah dirumuskannya Hitoh Muhammadiyah atau yang lebih dikenal dengan Kitoh Palembang, yaitu 1.
menjiwai pribadi anggota dan pimpinan Muhammadiyah dengan memperdalam ibadah dengan khusyuk dan tawadu. 1. Menjiwai pribadi anggota dan pimpinan Muhammadiyah dengan memperdalam dan mempertebal tauhid, menyempurnakan ibadah dengan khusyuk dan tawadu, mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan, dan menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab. 2. Melaksanakan uswatun hasanah. 3. Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. 4. Memperbanyak dan mempertinggi mutu anak. 5. Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader. 6. Memperoleh ukhuwah sesama muslim dengan mengadakan badan islah untuk mengantisipasi bila terjadi keretakan dan perselisihan. 7. Menuntun kehidupan anggota. Kecintaan beliau terhadap Muhammadiyah tidak pudar terbawa arus zaman dan usia. Beliau tidak lagi sebagai ketua PP Muhammadiyah. Beliau menjadi penasihat PP Muhammadiyah sampai beliau wafat. Di gedung dakwah kantor PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62 Jakarta, Buya A.R. Sultan Mansur memiliki kebiasaan hampir setiap pagi memberikan pengajian atau tausiah politik. Sebagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah generasi awal, sebagian dari mereka terlibat dalam politik dan memang keadaan saat itu menuntut untuk terjun ke dunia politik. Demikian halnya dengan A.R. Sultan Mansur. Pada masa pendudukan Jepang, beliau diangkat menjadi anggota Thu Sangi Kai atau Thuo Sangi Ain, semacam DPR atau DPRD mewakili Sumatera Barat. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta menjadi imam dan guru agama untuk Tentara Nasional Indonesia Komandemen Sumatera dengan pangkat Mayor Jenderal Tituler yang berkedudukan di Bukit Tinggi pada tahun 1947 sampai 1949. Pada tahun 1950, beliau ditunjuk menjadi penasihat TNI Angkatan Darat yang berkantor di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta. Tapi permintaan ini beliau tolak dengan alasan akan fokus pada kegiatan dakwah di Muhammadiyah. Demikian pula ketika pada tahun 1952, beliau diminta Presiden Soekarno untuk menjadi penasihat presiden dengan catatan harus pindah dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Lagi-lagi permintaan ini tidak diturutinya. Pada masa awal kemerdekaan, Masyumi merupakan partai yang menjadi wadah aspirasi umat Islam Indonesia. Saat itu Masyumi didukung secara langsung oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, NU, PSII, dan ex-Partai Islam Indonesia. Partai Masyumi berdiri 7 November 1945 di Yogyakarta melalui sebuah kongres umat Islam pada tanggal 7-8 November 1945. Masyumi bertujuan menjadi partai politik milik umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi ketua partai Masyumi yang pertama, kemudian digantikan oleh Dr. Sukiman Wirjosanjojo dan selanjutnya digantikan oleh Muhammad Natsir. Pada tahun 1952, Masyumi menyelenggarakan kongres dengan keputusan antara lain mengangkat Sultan Mansur sebagai wakil ketua Syuro Masyumi Pusat. Ketika diselenggarakan pemilihan umum tahun 1955, Sultan Mansur terpilih menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP dan anggota konstituante dari Masyumi. Ketika terjadi pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia tahun 1958, beliau bergabung dengan PRRI meskipun tidak besar andilnya. Keterlibatan ini atas pertimbangan bahwa beliau tidak suka pada Partai Komunis Indonesia dan tidak senang pada sikap-sikap kediktatoran Bung Karno pada saat itu. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno bereaksi terhadap sikap-sikap para politisi Masyumi dengan membubarkan Partai Masyumi ini karena Soekarno mencurigai tokoh-tokoh terlibat dalam gerakan pemberontakan PRRI tersebut. Karya tulis. Di tengah kesibukannya sebagai pengurus puncak kepemimpinan Muhammadiyah dan dakwah, beliau juga memanfaatkan kesempatan untuk menulis buku dan artikel-artikel antara lain Jihad,
seruan kepada kehidupan baru, tauhid, membentuk kepribadian muslim, ruh Islam. Buya Sultan Mansur yang dikenal sebagai dai, organisator, pendidik dan pejuang kemerdekaan ini wafat pada hari Senin 25 Maret 1985 di Rumah Sakit Islam Jakarta dalam usia 90 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di Pekuburan Umum Tanah Kusir, Jakarta setelah disolatkan di Masjid Kompleks Muhammadiyah. Demikianlah sekelumit kisah perjuangan pemikiran dan biografi dari Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur, salah satu pujangga, ulama, pejuang kemerdekaan yang berasal dari Sumatera Barat, yang beliau ini termasuk ulama-ulama yang terbawa kepada ajaran-ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjauhi praktek-praktek tahayul, bid'ah dan khurafat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tokoh ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.